Lo sadar nggak, setiap kali satu aset naik gila-gilaan, selalu ada momen di mana orang mulai kehilangan akal sehatnya. Ketika grafiknya terus menanjak, semua orang berlomba jadi analis dadakan. Media mulai heboh, influencer tiba-tiba jadi pakar emas, dan lo bakal dengar kalimat sakral itu. Harga emas nggak mungkin turun, bro. Dan di situ, di titik paling euforia, pasar diam-diam siap berbalik. Ironis kan? Karena sejarah pasar itu kayak sandiwara yang diulang dengan pemain berbeda. Setelah emas naik segila ini, pertanyaannya bukan cuman seberapa tinggi lagi dia naik, tapi aset apa selanjutnya yang bakal meledak, dan siapa yang siap buat menangkapnya. Kita harus jujur, banyak orang baru sadar pentingnya emas setelah semua orang udah beli. Kayak orang datang ke pesta pas makanan udah dingin. Tapi tenang, bukan berarti pesta selesai. Justru, fase ini menarik karena ketika satu aset udah mature, uang besar mulai bergerak pelan-pelan ke tempat lain. Lu tahu kenapa? Karena uang nggak pernah tidur, dan yang punya uang besar nggak pernah puas cuma di satu tempat. Mereka nyari momentum berikutnya, aset yang masih undervalued, yang belum ramai tapi punya potensi buat meledak di waktu yang tepat. Dan kalau lo perhatiin baik-baik, tanda-tandanya udah mulai muncul. Iggy, sekarang kita hidup di masa transisi besar. Dunia baru selesai diguncang inflasi, suku bunga tinggi, geopolitik yang panas, dan daya beli yang jeblok. Semua orang cari tempat aman, dan emas jadi pelarian utama. Tapi begitu ekonomi mulai adaptasi, suku bunga mulai turun, dan teknologi makin matang, permainan bakal berubah. Karena uang besar nggak cuma butuh tempat aman, mereka butuh tempat tumbuh. Dan disitulah cerita baru dimulai. Gue pengen lo dengerin baik-baik. Gelombang berikutnya bukan cuma tentang emas, tapi tentang aset pertumbuhan. Dan yang paling menarik, aset-aset ini bukan cuma digital kayak kripto atau AI, tapi juga aset real baru yang didukung energi, logam langka, dan infrastruktur yang menopang dunia baru. Dunia sedang geser dari sekadar menyimpan nilai ke menghasilkan nilai, dari aset statis ke aset produktif. Coba lu perhatiin tren 2 tahun terakhir, dunia lagi haus energi bersih, bahan baku langka, dan teknologi otomasi. Setiap transisi besar selalu punya pemenang baru. Dulu, waktu industri minyak meledak, orang yang pegang sumur minyak jadi raja. Sekarang, waktu dunia geser ke digital dan energi hijau, orang yang pegang data dan baterai yang kuat, mereka yang akan jadi raja baru. Emas tetap berharga, iya. Tapi emas nggak bisa nyimpen listrik, nggak bisa nyalain server, dan nggak bisa mendorong mobil listrik. Dunia butuh energi yang tahan lama dan efisien. Dan disitulah muncul aset-aset baru yang sekarang masih sepi, tapi pelan-pelan naik daun. Logam langka kayak lithium, nikel, kobalt, bahan dasar baterai masa depan. Sementara di sisi lain, sektor teknologi mulai kebanjiran uang riset buat kecerdasan buatan. Perusahaan yang dulunya biasa aja, sekarang jadi infrastruktur utama dunia digital. Semua ini bukan sekadar tren, tapi arah sejarah ekonomi. Dan kalau lo perhatiin lebih dalam, setiap pergeseran ekonomi besar selalu punya penyelamat palsu. Dulu orang berlomba beli properti karena tanah nggak akan pernah turun, tapi siapa sangka banyak yang kejebak di harga puncak. Sekarang orang berbondong-bondong ke emas karena dianggap paling aman. Tapi coba pikir, kalau semua orang sudah di sana, siapa yang tersisa buat beli di harga lebih tinggi? Nah, itu tanda. Uang besar udah siap pindah arah. Di balik layar, investor institusional dan dana besar lagi nyusun portofolio baru. Mereka tahu dunia digital nggak lagi soal mimpi startup, tapi soal infrastruktur nyata. Jaringan data, AI, chip, dan energi. Karena tiap kali dunia ngomong masa depan digital, lo butuh listrik, server, satelit, dan sumber daya. Dan semua itu butuh logam, butuh teknologi, butuh sistem yang stabil. Artinya, aset-aset yang mendukung rantai itu bakal ngalamin lonjakan besar. Bayangin, perusahaan yang dulu cuma dianggap produsen bahan mentah, tiba-tiba jadi tulang punggung ekonomi hijau. Negara yang punya sumber daya logam langka, tiba-tiba jadi rebutan. Bukan nggak mungkin, Indonesia termasuk di dalamnya, karena cadangan nikel dan kobalt kita besar banget. Tapi masalahnya, apakah kita siap mengelola itu dengan bijak, atau cuma nonton ketika aset itu dijual murah ke luar negeri, lalu kita beli produknya lagi dengan harga tinggi? Disinilah sisi reflektifnya. Kekayaan alam sering jadi kutukan kalau mental ekonominya masih konsumtif. Lalu di sisi lain, dunia digital lagi memanas. Setelah badai kripto, banyak proyek mati, tapi yang bertahan justru mulai membangun ekosistem yang nyata. Kripto bukan lagi sekadar spekulasi harga,
tapi mulai berubah jadi sistem keuangan alternatif. Dan lu tahu apa yang bikin menarik? Ketika sistem lama mulai rapuh, bank sentral, utang negara, inflasi global, sistem baru ini mulai terasa lebih rasional buat generasi muda. Tahun 2026 bisa jadi puncak gelombang kepercayaan baru terhadap aset digital yang benar-benar punya fungsi, bukan cuma janji. Lihat juga dunia saham, banyak orang takut karena volatilitas, tapi justru di masa kayak ginilah aset pertumbuhan disiapkan. Perusahaan teknologi, energi baru, chip semikonduktor, dan kecerdasan buatan mulai dapat dorongan dari kebijakan global. Dunia udah nggak bisa mundur dari era AI. Bahkan negara-negara besar mulai perang data, perang chip, dan perang algoritma. Kalau lo sadar, perang modern bukan lagi tentang senjata, tapi tentang siapa yang punya data dan daya. Dan kalau bicara daya, lo nggak bisa lepas dari energi. Karena tanpa energi, teknologi nggak jalan. Di sini logam langka dan sumber daya alam jadi pondasi yang sebenarnya lebih emas dari emas itu sendiri. Lo bisa nyimpen emas di brankas, tapi lo nggak bisa bikin mobil listrik tanpa litium. Dunia udah mulai sadar bahwa emas digital dan emas energi adalah dua sisi baru dari ekonomi masa depan. Tapi seperti biasa, masyarakat awam sering baru sadar ketika harga udah tinggi. Lu pasti tahu polanya. Waktu harga masih murah, nggak ada yang peduli. Waktu naik sedikit, orang masih ragu. Tapi waktu udah naik gila-gilaan, tiba-tiba semua orang mau ikut. Disitulah keajaiban pasar. Orang lebih takut ketinggalan daripada kehilangan. Makanya, banyak yang rugi bukan karena salah beli, tapi karena beli di waktu yang salah. Nah, 2026 bisa jadi tahun di mana pola ini kebalik. Banyak orang sibuk ngejar emas, padahal yang udah siap meledak justru aset yang belum ramai. Kripto mulai bangkit lagi, tapi dengan wajah baru. Lebih matang, lebih teratur, lebih terhubung dengan dunia nyata. Saham-saham teknologi mulai stabil setelah anjlok, dan mulai menunjukkan arah kenaikan jangka panjang. Sementara di dunia nyata, energi bersih dan sumber daya alam strategis mulai jadi rebutan global. Ini bukan prediksi asal, tapi pola yang udah terjadi berkali-kali dalam sejarah ekonomi. Pertanyaannya sekarang, lo mau jadi bagian dari orang yang nyadar lebih awal atau yang cuman ikut panik di ujung? Karena satu hal yang pasti, dunia keuangan nggak pernah nunggu orang yang telat mikir. Lo harus siap sebelum lampu sorot berpindah. Tapi ingat, bukan berarti lo harus nekat masuk ke semua hal yang nampak keren. Setiap aset punya risiko. Kripto bisa anjlok parah, saham bisa jatuh karena regulasi, energi bisa terganggu karena politik. Lo harus punya strategi, diversifikasi, bukan euforia. Pelajari dasarnya, apakah aset itu menghasilkan nilai nyata? Apakah didukung kebijakan global? Apakah punya potensi jangka panjang? Dan yang paling penting, apakah lo sanggup tahan saat harganya goyah? Karena nggak ada ledakan tanpa turbulensi. Kalau lo sadar, semua perubahan besar selalu datang diam-diam. Waktu orang sibuk bicara soal aman, uang pintar udah pindah ke berisiko tapi logis. Dan saat publik baru nyadar, aset itu udah melambung. Jadi, kalau sekarang semua orang fokus ke emas, mungkin ini saatnya lo melirik sesuatu yang lain. Bukan buat spekulasi, tapi buat posisi. Karena pemenang bukan yang ikut tren, tapi yang siap sebelum tren dimulai. Sekarang mari kita tarik napas sebentar. Lo nggak perlu langsung beli apapun setelah denger ini. Yang penting lo ngerti logikanya. Dunia lagi beralih dari era konsumsi ke era efisiensi, dari dunia analog ke digital penuh, dari energi fosil ke energi hijau, dari nilai simpan ke nilai hasil. Dan di tengah transisi sebesar ini, peluang nggak datang dari yang ramai, tapi dari yang sepi tapi punya arah jelas. Gue tahu, nggak semua orang punya modal besar buat ikut investasi ke semua itu. Tapi bukan itu poinnya. Yang penting adalah lo mulai buka mata. Lo mulai ngerti cara uang bekerja, cara siklus aset bergerak. Lo mulai mikir bukan soal beli apa, tapi kenapa beli itu. Karena begitu lo ngerti pola pikirnya, lo nggak lagi jadi korban tren. Lo bisa tenang waktu orang panik dan sabar waktu orang serakah. Pada akhirnya, setelah emas naik segila ini, dunia bakal tetap butuh emas, tapi bukan hanya emas yang berkilau di tangan. Dunia butuh emas dalam bentuk energi, data, teknologi, dan inovasi. Dan mereka yang bisa melihat emas baru ini lebih awal, mereka yang akan memegang kendali arah ekonomi masa depan. Jadi kalau lo nanya gue aset apa yang bakal meledak di 2026, gue akan jawab begini.
Bukan satu aset tertentu, tapi kelas aset yang mampu menyesuaikan diri dengan dunia yang berubah. Aset yang punya nilai guna bukan cuma nilai jual. Aset yang bisa tumbuh di tengah krisis, bukan cuma bertahan. Bisa jadi itu kripto yang punya fungsi nyata, bisa jadi saham teknologi yang menopang AI, bisa juga sumber daya alam yang jadi pondasi energi hijau. Semua punya peluang, tergantung siapa yang melihatnya dengan kepala dingin dan hati panjang. Dan kalau semua ini terdengar rumit, ya memang begitulah dunia investasi. Nggak ada yang pasti, nggak ada yang mudah. Tapi satu hal yang gue percaya, kalau lo belajar lebih cepat daripada orang lain, lo nggak perlu jadi paling kaya. Cukup jadi paling siap. Karena yang siap, dia yang akan bertahan dan menang. Jadi jangan terlalu sibuk mikirin grafik emas hari ini. Lihat lebih jauh, ke arah mana dunia bergerak. Karena disitulah uang besar lagi berbaris diam-diam, nunggu waktu buat meledak. Dan ketika waktunya datang, lo nggak mau cuma jadi penonton, kan? Kalem aja, nikmati prosesnya. Perbanyak belajar, asah logika, latih kesabaran. Jangan buru-buru pengen cepat kaya, karena pasar paling suka mempermainkan orang yang serakah. Tapi pasar juga selalu memberi hadiah buat yang sabar, rasional, dan berani mikir beda. Jadi, kalau lo ngerasa video ini membuka pandangan lo, bantu share ke temen lo yang juga lagi nyari arah. Klik like, biar gue tahu lo suka bahasan kayak gini. Dan jangan lupa subscribe, biar lo nggak ketinggalan obrolan reflektif berikutnya. Kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan siap bareng menghadapi masa depan yang penuh kejutan. Karena setelah emas naik gila, lo bakal lihat sendiri giliran aset lain yang meledak. Dan kali ini, lo udah siap ngelihatnya dengan mata terbuka.